Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update review hari ini kita mau bahas sedikit seputar koin Shiba Inu. Udah lama banget kita nggak ngebahas koin-koin memes. Tepatnya 13 harian lalu terakhir kita update seputar Shiba Inu. Dan semenjak itu kita masih ngelihat dia rally lagi, jauh lebih tinggi. Nah, progresnya saat ini gimana? Dan itu akan kita coba untuk review saat ini. Apakah ada peluang untuk ditransaksikan? Apakah ada peluang untuk dia kembali rally lagi? Nah, kita akan coba bedah melalui price actionnya, starting dari higher time frame ke lower time frame. Alright. So, kalau kita lihat dari pergerakan pada time frame besar seperti weekly, good newsnya di sini adalah Shiba Inu mendapatkan reaksi yang cukup positif dari area support, di mana area support itu adalah area yang major sekali, dan itu di angka 0,0066 untuk yang price futures ya, which is ditambah 1000 biasanya. Nah, sementara kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ada trend line ya, trend line tersebut bisa menjadi acuan target terdekat daripada Shiba Inu jika seandainya dia mengalami rally. Jadi dia akan ngejar ke level itu dan ada potensi bisa mengalami rejection lagi dari sana. Nah, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil seperti di daily, good newsnya adalah all resistance itu sudah berhasil di take out. Progres saat ini kita ngelihat Shiba Inu telah sukses break dari beberapa high level sebelumnya. Bahkan di sini ada yang major juga, teman-teman. Jadi kita bisa marking seperti ini. Dan saya akan kasih mark seperti ini di tengah biar kelihatan enak ya. Nah, starting dari sini ini sebenarnya adalah breakout yang bisa dibilang paling penting ya. Jadi dia mengalami struktur shift semenjak breakout dari sana. Ya, jadi bisa dikonsider sebagai market structure shift ketika dia create lower high, lower low, and then dia start create higher high, potensi higher low, higher high, higher low, dan higher high. Ya, untuk progresnya saat ini sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini ada merupakan sebuah area resistance dan support, dan technically kita lagi testing ke sana, teman-teman. Ya, sementara untuk di atas saya mungkin akan leave di kisaran level ini ya, which is kita tahu itu adalah high point sementara pada pergerakan Shiba Inu dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kalau kita lihat progresnya, yang saya lihat adalah bagaimana Shiba Inu di sini mulai mengalami koreksi ya, cukup major pada time frame daily, akan tetapi secara trend ini sebenarnya masih condong ke arah bullish. Ya, I believe it all depends on Bitcoin juga. Jadi Bitcoin di sini akan memegang peran penting di dalam mempertahankan tren Shiba Inu untuk tetap dalam keadaan bullish. Nah, untuk saat ini karena kita memiliki acuan tersebut, saya akan melakukan analisis secara detail melalui time frame kecilnya, which is di 4 jam. Teman-teman, mungkin Anda bisa connect antara low point ketemu dengan low point berikutnya, which is di sini membentuk sebuah trend line. Ini menurut saya juga valid ya, bisa digunakan. Bahkan menariknya adalah trend line tersebut sudah terbentuk sejak low point paling rendah ya. Di sini merupakan low point yang cukup valid. Nah, itu ada satu confluence yang mungkin boleh teman-teman consideration. Maksudnya masuk dalam consideration atau pertimbangan teman-teman. Secara time frame 4 jam, closing time frame 4 jam tadi, sekitar jam 7, ini sebenarnya mengindikasikan situasi Shiba Inu itu belum siap untuk kembali mantul dari area yang mungkin diharapkan. Seperti, misalkan contoh, teman-teman suspek di sini ada yang namanya fair value gap. Ya, which is ada reaction, dan dari fair value gap itu nggak memberikan reaction yang sangat signifikan. Lepas dari fair value gap itu, kita juga punya fair value gap sedikit di bawahnya, momen ketika harga sebelum mengalami reversal. Jadi Anda bisa consider bahwa ini adalah high point sebelumnya yang successful di breakout. Lalu kalau kita lihat lagi, telah berhasil membawa Shiba Inu create higher high yang lumayan signifikan. Setelah itu kita ngelihat dia mengalami koreksi. Nah, koreksinya sampai di mana? Either ke fair value gap yang tadi kita marking di time frame 4 jam seperti di sini, atau sebenarnya kita bisa berpatokan pada area demand-nya juga. Ya, kenapa area tersebut adalah area demand? Karena ini adalah titik poin di mana Shiba Inu akhirnya mengalami reversal dan kembali nanjak serta meneruskan tren utamanya. Jadi untuk saat ini, technically di 4 jam kita lagi testing nih, mendekati demand zone tersebut, dan kita butuh semacam konfirmasi guys. Apakah buyersnya itu masih interested untuk mempertahankan harga Shiba Inu untuk tetap berada di atas level tersebut, dan itu adalah di kisaran level 8008205 lah ya, atau saya bulatkan jadi 00 saja dah biar enak ya teman-teman ya. Dikurang seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 1 jam, di sini tadi ada satu buah apa ya? Kalau saya bisa bilang satu buah patokan ya buat saya melihat bahwa di sini tuh terdapat sebuah trend line, teman-teman.
Jadi selama Shiba Inu respect dengan trendline itu dan belum berhasil breakout, saya pikir struktur di time frame 1 jam memberikan kita informasi bahwa sellers masih bisa mengendalikan pergerakan pada pergerakan time frame jangka pendek. Jadi kita ngelihatnya di sini, ini adalah low point sebelumnya, dan technically kita udah berhasil create new low point. Jadi ini ada break terhadap bottomnya. Mungkin saya akan ganti ya teman-teman di sini ya. Oke, kayaknya nggak bisa ya, harus satu persatu ya. Oke, nggak masalah, kita ganti satu persatu biar kelihatan lebih enak aja untuk chartnya atau price actionnya. More or less seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan acuan kita itu adalah body candle, kalian bisa lihat. Nah, ini ya, ada proses di mana dia sudah create lower low dan technically dia udah membuat lower low yang baru, dan proses saat ini itu sedang ongoing retest nih terhadap low point sebelumnya. Ya, belum berhasil breakdown karena kita belum melihat ada close candle, akan tetapi sudah boleh diantisipasi kemungkinan tersebut bisa meneruskan atau membawa Shiba Inu untuk bergerak ke arah yang lebih rendah dan mungkin akan retest terhadap level 0,0082. Nah, teman-teman, untuk saya pribadi, saya punya plan sebenarnya untuk buy pada Shiba Inu, tapi nggak sekarang ya. Saya menunggu sampai ada konfirmasi, either di sini dia membentuk falling wedge ya, which is another push down, itu akan memberikan kita semacam clue bahwa sellers itu udah nggak kuat menekan harga dan akhirnya dia breakout dari falling wedge. Itu bisa menjadi satu buah setup yang menarik. Atau seandainya teman-teman melihat nanti ada fake out ya, di situ pun sama, menurut saya dari fake out itu sudah bisa menjadi setup yang menarik. Intinya saat ini kita sama-sama suspek ya, kita sama-sama memperkirakan bahwa ini adalah merupakan area demand di mana idealnya Shiba Inu bisa mendapatkan reaksi buyers dari sana. Tapi kalau seandainya initial buyersnya itu tidak muncul, maka kita tidak bisa melakukan follow up untuk Shiba Inu dan mengharapkan Shiba Inu naik lebih tinggi lagi. Jadi untuk saat ini saya melihatnya Shiba Inu antara kita break terhadap SNR time frame daily, which is ini bisa memberikan opportunity untuk Shiba Inu membuka peluang kembali turun hingga ke 0,006, atau somehow di daily close kita bisa bertahan di atasnya. Dan untuk bertahan artinya Shiba Inu harus berhasil breakout dari falling wedge pada malam hari ini. Dan sepertinya teman-teman ketahui, kita malam hari ini itu ada CPI bisa mempengaruhi pergerakan market secara masif ya, nggak cuma pada aset kripto tapi juga pada seluruh aset, di mana ada saham, di mana ada mata uang yang berhubungan dengan dolar, dan salah satunya di sini adalah cryptocurrency sendiri selaku Bitcoin dan kawan-kawan, karena saat ini nilai tukar kita masih bisa dibilang bergantung pada nilai tukar US dollar ya. Jadi untuk saat ini itu yang menjadi antisipasi saya. Saya mencoba untuk menunggu bagaimana Shiba Inu bisa breakout atau tidak. Kalau dia berhasil breakout, itu akan memberikan sebuah indikasi positif untuk Shiba Inu kembali bertahan di atas SNR dan meneruskan rally-nya lagi untuk ngetes ke level 0,009200 lebih kurangnya. Ini saya pembulatan ya teman-teman ya. Oke, saya geser dulu. Nah, lebih kurang seperti ini. Ya, oleh karena itu ini adalah menjadi area target kita seandainya kita berencana untuk melakukan ambil buy position atau long position pada si Shiba Inu itu sendiri. Alright, for now fokusnya saya adalah tetap following the trend. Selama trend struktur pada time frame kecil seperti 4 jam atau 1 jam belum patah, maka kita bisa mempertahankan bias kita untuk tetap bullish dulu sampai akhirnya satu titik kita melihat dia mengalami reversal ya, which is dia breakdown dari previous demand, dan any pullback itu bakal jadi opportunity untuk teman-teman sell short. Intinya untuk saat ini itu dulu. Oke, so I think that's gonna be it for Shiba Inu update. Bener-bener quick update aja, mudah-mudahan cukup jelas buat teman-teman semua yang nonton video ini bisa dapatkan istilahnya alternatif perspektif di dalam melakukan analisa terhadap coin Shiba Inu. Oke, so thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update today after Bitcoin. Sorry, after CPI. Cheers guys, bye-bye.